kita benar-benar disuruh sabar, termasuk ketika menghadapi kezaliman seperti yang terjadi di Gaza sekarang. Karena jemaah sekalian berbahagia, banyak orang yang melihat ini dengan emosional, dendam dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi kemudian nanti ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kita lagi, mengkapitalisasi urusan Palestina untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat Palestina. Sekarang banyak yang sudah muncul lagi orang-orang yang mengaku berpihak kepada Palestina, tapi ujung-ujungnya juga adalah meminta sumbangan. Belum tentu sumbangan itu sampai ke Palestina. Ujung-ujungnya adalah namanya mengkapitalisasi urusan Palestina. Jadi illa sa'atan minarna, kamu Muhammad bala pun hanya memberikan penjelasan saja, menyampaikan saja. Tugas kamu hanya menyampaikan. Kamu tidak berikan tugas untuk meminta mereka untuk dihukum. Itu masalah hukuman azab urusan Allah. Tugas Nabi, tugas para ulama, tugas para kiai, tugas para para ilmuwan hanyalah bala pun, menyampaikan saja. Di tempat lain dikatakan wa ma 'alaika illal balagh, tiadalah kewajiban kamu kecuali hanyalah al-balagh, menyampaikan saja. Allah mengatakan fahal yuhlaku illal qaumul fasik, tidak ada yang akan dibinasakan kecuali orang fasik. Jadi orang fasik saja. Nah, kalau di sini tadi kan orang-orang zalim nih. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Nah, zalimun itu fasik sama, jadi dia melakukan zaliman karena dia fasik. Jadi fahal yuhlaku illal qaumul fasikun, tiadalah yang dibinasakan oleh Allah kecuali hanya orang yang fasik. Kalau di sini hal yuhlaku illal qaumuz zalimun, tidak adalah yang dibinasakan oleh Allah kecuali orang-orang yang zalim saja. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dari ayat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kita benar-benar disuruh sabar, termasuk ketika menghadapi kezaliman seperti yang terjadi di Gaza sekarang. Karena jemaah sekalian berbahagia, banyak orang yang melihat ini dengan emosional, dendam dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi kemudian nanti ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kita lagi, mengkapitalisasi urusan Palestina untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat Palestina. Sekarang banyak yang sudah muncul lagi orang-orang yang mengaku berpihak kepada Palestina, tapi ujung-ujungnya juga adalah meminta sumbangan. Belum tentu sumbangan itu sampai ke Palestina. Ujung-ujungnya adalah namanya mengkapitalisasi urusan Palestina. Kalau kita yang sudah berumur, kita sudah tahu dari dulu banyak sekali orang berbicara tentang Palestina, tapi mereka begitu dapat kekuasaan, mereka tidak pernah membela kepentingan Palestina. Dengar ikutilah berita-berita dari dulu. Kita banyak kelompok-kelompok yang mengaku bela Palestina, tetapi sebetulnya bukan bela Palestina yang sesungguhnya. Mereka hanya untuk mencari kepentingan melalui Palestina, entah itu kepentingan politik, entah itu kepentingan sosial. Kan banyak juga yang menjadikan Palestina ini sebagai tangga untuk melakukan pajak sosial. Seakan-akan tiba-tiba membela Palestina. Dulu tidak pernah bicara tentang Palestina, sekarang tiba-tiba membuat kegiatan, organisasi, pertemuan demi pertemuan, sehingga orang pada ikut kepadanya. Dengan demikian dia terkenal, padahal tadinya tidak pernah bicara tentang Palestina. Dan karena kita memang juga marah, dendam, ya kita tiba-tiba mendukung. Ya, padahal kalau orang-orang yang memang benar-benar hatinya bersama dengan Allah dan kemanusiaan, ya dari dulu dia berpihak kepada Palestina. Dan inilah yang harus kita dukung. Kok tiba-tiba yang baru muncul tiba-tiba didukung? Nah, inilah yang terjadi jemaah sekalian. Sehingga kita manusia sering sekali diseret-seret seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Untuk apa? Untuk dikapitalisasi. Bisa juga orang melihat Palestina untuk apa? Kepentingan politik, ya, supaya ada dapat suara nantinya. Karena kan sekarang banyak orang yang marah kepada Israel. Nah, memanfaatkan ini jemaah sekalian berbahagia untuk apa? Untuk perhitungan tahun 2029 nanti. Karena kalau kita ingin naik di tahun 2029 nantinya, ya harus sekarang sudah mulai dirintis jalan itu. Jadi banyaklah. Tentu kita tidak menuduh bahwa orang yang peduli pada Palestina seperti itu, tapi selalu ada orang seperti itu. Selalu ada orang menjadi penumpang gelap, ya, ketika muncul seperti ini. Makanya kan tadi Allah menjelaskan kepada kita, la tastajil, jangan minta disegerakan. Kenapa? Karena kalau begitu kita minta disegerakan, berarti kita sudah emosional, kita sudah dendam, amarah, dan nanti amarah kita ini, sensasi psikologis kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan subjektif atau sesaat tadi. Ya.
Alangkah naifnya kita jemaah sekalian kalau kita tiba-tiba ramai-ramai mengikuti seperti ini. Artinya apa? Kita sudah punya pakem yang jelas, orang yang membela Palestina dari dulu sampai sekarang. Kenapa tidak itu terus yang kita teruskan? Kenapa tiba-tiba kok pindah ke sini? Maka Allah mengatakan tadi, qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaqu illa al-qaumuz zalimun. Pasti orang zalim saja yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.